Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Di video kali ini kita akan bahas adalah salah satu YouTuber di Indonesia, Pratiwi Novianti, yang videonya viral di berbagai macam platform, dan aku juga sempat mereuploadnya di Facebook pageku karena secara pribadi aku sangat prihatin dengan apa yang terjadi ke Novi ini. Kronologinya adalah diketahui dari video yang sudah beredar bahwa ada sejumlah petugas, ini dari Dinas Kota Tangerang, terus juga dari Kementerian Sosial, dan dibarengi juga dengan Bareskrim di sini, yang mereka ini mendatangi rumah Pratiwi itu sekitar menjelang maghrib pada Senin 31 Juli 2023. Mereka mengambil balita yang masih di bawah naungannya Pratiwi, diambil langsung dipindahkan ini dari Kementerian Sosial ya, seperti di panti asuhan. Tidak secara detail kenapa kok alasannya bayi-bayi tersebut yang totalnya ada 10 langsung diambil oleh petugas saat itu. Tetapi ada salah satu video yang viral ini adalah dari Mbak-mbak yang dugaanku dia mungkin dari salah satu pegawai dari beberapa instansi yang melakukan aksi tersebut ya teman-teman, untuk mengamankan ke-10 bayi tersebut. Banyak yang mengatakan bahwa mbak ini mbak yang paling kayaknya paling well documented gitu, orang yang paling menjunjung tinggi namanya dokumentasi gitu, karena statement yang disampaikan dari mbak ini bilangnya bahwa ya namanya juga kita bernegara gitu, kalian pada saat akan mengasuh anak ya harus disesuaikan juga dokumen dan sebagainya. Kalian sudah lihatlah videonya seperti apa. Tetapi kan gini ya, banyak netizen yang bilang, Mbak, kenapa sih kalau memang dinilainya Novi itu belum melengkapi berkas-berkas untuk mengasuh balita tersebut, kenapa nggak diurusin dulu berkasnya tanpa harus mengambil bayi-bayi tersebut? Tetapi menurut aku ini ada sesuatu hal yang akan menjadi pelajaran bagi masyarakat Indonesia, dan menurut aku ini bukan sekedar hal sesimpel itu, pasti ada sesuatu di balik ini semua. Ada keterangan terbaru dari Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang. Ini statementnya apa ya? Oke. Jadi statementnya dari Pak Mulyani ini, jadi kami hanya diminta mendampingi petugas kepolisian dan Kemensos karena kebetulan lokasi kejadiannya di wilayah administratif Kota Tangerang. Jadi kesannya beliau ini tidak mengetahui apapun. Bahkan di Instagramnya Tangerang Selatan, Dinas Sosialnya, itu sudah memberikan keterangan. Ini adalah intinya. Pastinya adalah dikatakan bahwa gini, bahwa Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan tidak pernah melakukan penanganan adopsi anak di shelter Pratiwi Novianti Real, dan intinya mereka hanyalah membantu saja. Dan sepertinya yang berusaha ditujukan ini adalah ke Bareskrim. Nah, kemudian aku ngecek lagi beberapa kasus yang pernah terjadi ke YouTuber Indonesia yang mirip dengan Pratiwi, tetapi lokasinya bukan di Indonesia tetapi adalah di Arab Saudi. Ini inget banget YouTuber Ahmad asal Indonesia yang ditangkap di kepolisian Arab Saudi karena kasus dugaan eksploitasi anak. Jadi saat itu YouTube-nya ini kalau nggak salah namanya apa ya, dulu aku lupa namanya, Sahabat Kacong atau apa gitu. Jadi dulu ceritanya adalah dia hanya ngebantu seorang anak di sana dengan berbagai macam latar belakang dramanya, tetapi anak tersebut ya sudah dirawat dengan baik. Itu masih di bawah usia 11 tahun lah, masih mungkin 8 atau 9, nggak nyampe 16 tahun. Anak tersebut sama YouTuber Ahmad ini ya dipelihara aja karena dia lagi mencari orang tua dan sebagainya, dan akhirnya tinggal sama dia berbulan-bulan. Selama YouTuber Ahmad ini tinggal dengan anak tersebut, itu memang dia suka membuat konten di YouTube bersama anak tersebut. Nah, akhirnya gara-gara mengenai dugaan eksploitasi anak ini, YouTuber Indonesia yang bernama Ahmad itu ditangkap oleh polisi Arab Saudi. Statusnya YouTuber ini saat itu dia memang bekerja di Arab Saudi. Katanya menyalahi visanya, menyalahi A, B, C, dan D. Itu adalah yang terjadi di Arab Saudi. Tetapi kan gini teman-teman, kita nggak tahu. Pasti dari Bareskrim juga punya alasan secara hukum yang menurut aku juga sangat kuat. Tetapi kalau kita cek nih ya, dari undang-undang, kita kalau ngomongin masalah aturan gitu, dari undang-undang teman-teman, ini pasalnya pasal berapa ya? Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang 45 disebutkan, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Berdasarkan pada pasal ini, maka anak-anak terlantar merupakan tanggung jawab negara. Tapi just be realistic gitu. Kadang kan kita terlalu munafik ya, hanya mengikuti kayak mbak-mbak ini ya, petugas nggak tahu dari dinas mana ini yang mengatakan ya harus dokumentasinya juga
diperbaiki, dilengkapi, kalau mau merawat anak-anak. Nanti kalau mereka dewasa, gimana coba mereka akan mengurus KTP dan sebagainya. Ini pesanku buat mbak-mbak yang dinilai oleh netizen tuh kayaknya songong banget, nggak punya hati nurani, kesannya seperti itu. Gini mbak ya, yang dirawat sama Novi itu adalah masih balita. Bahkan Novi juga mengatakan pada saat video ini diupload, rekamannya ini kan live ya awalnya dari Instagramnya Novi, itu dikatakan bahwa dari 10 anak ini, mereka ini berasal dari ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Ada juga yang dibuang, bahkan ada sejumlah misalnya ibu-ibu yang merupakan ibu dari salah satu balita itu juga tinggal bersama. Novi tidak memisahkan, dan tidak sekedar memisahkan, tetapi Novi juga membantu mulai dari biaya pada saat bayi tersebut di dalam kandungan, terus juga proses persalinan dan sebagainya. Dugaanku yang akan dijadikan alasan nanti dari Bareskrim adalah karena ini kesannya dugaan adalah eksploitasi anak. Tetapi Novi juga mengatakan pada saat dia live ya di Instagramnya bahwa kami tidak setiap hari live ataupun juga membuat video dengan anak-anak ini. Ya, ini adalah sesuatu hal yang agak sangat subjektif, tetapi bagi aku pribadi, come on lah, kita kan di Indonesia tuh masih banyak banget anak terlantar. Memang betul, ada aturan mungkin dugaan masalah eksploitasi anak itu juga hal yang perlu dibuktikan. Tetapi kan kalau menurut undang-undang, ya just be realistic, pemerintah juga bisa dituntut sama rakyat Indonesia. Ini undang-undangnya ada loh, tapi kita masih melihat kayak anak-anak gelandangan, bayi yang dibuang, orang miskin. Kalau sesuai dengan undang-undang, harusnya semua itu ditanggung oleh negara. Ini kalau kita ngomongin masalah aturan. Tetapi kan kalau ngomongin manusiawi, kemanusiaan, itu nggak sekedar cuman ngelihat aturannya apa, diterjemahkannya seperti apa, enggak juga. Ya sudahlah, sembari kita menunggu negara Indonesia menjadi negara maju seperti di Qatar. Qatar itu tidak ada yang namanya orang miskin, nggak ada pengemis satupun di negara tersebut. Tetapi kan untuk mencapai ke sana, untuk mencapai Indonesia menjadi negara yang kaya raya, mbok ya biarkanlah Novi itu melaksanakan aksinya. Walaupun ada sebagian orang yang membilang bahwa mengatakan ini adalah salah satu bentuk eksploitasi, udahlah itu adalah komentar negatif. Secara aku pribadi pun, aku tidak melihat ini adalah bagian dari eksploitasi. Karena apa? Yang dilakukan Novi ini adalah memang dia ya membuat video dengan ODGJ-nya ataupun juga dengan orang-orang yang kesusahan. Tetapi kan juga mereka dibantu, walaupun ini akan tetap ada pro dan kontra. Tapi menurut aku ya teman-teman ya, kalau untuk fokus case-nya mengenai 10 balita ini, aku sangat mendukung bahwa balita tersebut harus tetap berada di bawah Novi dibandingkan mereka dibawa ke panti asuhan. Karena apa? Kehidupan di panti asuhan itu ya you know lah ya, tidak semuanya tuh seindah yang dibayangkan. Belum terjadi bulian ataupun juga kebutuhan. Mungkin kalau secara kebutuhan fisiknya bisa terpenuhi, tetapi bagaimana dengan yang lainnya? Toh juga dari keterangan Novi dikatakan bahwa bayi-bayi ini pun tidak dipisahkan dari ibunya. Bahkan ada salah satu ibu yang tinggal bersama Novi. Jadi atas rasa kemanusiaan harusnya please Bareskrim tidak usah diperpanjang kasus ini sembari menanti negara kita menjadi negara kaya seperti negara Qatar yang tidak ada orang miskin di sana. Ya biarkanlah orang-orang seperti Novi menjalankan tugasnya. Toh dia juga membuat video karena juga butuh pemasukan untuk membayar timnya, untuk membantu orang-orang yang harus dibantu. Tetap akan ada pro dan kontra, tetapi sekali lagi di sini aku posisinya berada untuk membela Novi dengan tegas. Bukan masalah tentang aturan, kalau tentang aturan, tentang hukum itu bisalah dicari-cari, tetapi tentang rasa kemanusiaan. Kasian sekali. Menurut aku ke-10 balita tersebut yang tinggal di rumah Novi, mereka mendapatkan jauh layak dari segi apapun. Di hire ada neninya, ada juga ruangannya ber-AC, makanannya terjamin. Yang paling terpenting mereka tidak dipisahkan dari keluarga intinya. Itu adalah poin yang tidak bisa didapatkan kalau mereka diasuh di panti asuhan. Mudah-mudahan video ini bisa membuka kita tentang banyak hal. Aku tahu ada yang pro dan kontra terhadap Pratiwi ini, tetapi bagi aku pribadi ya sudahlah, kita harus lebih manusiawi ya, menanti negara kita menjadi negara maju. Biarlah
Pratiwi melakukan tugasnya ya dengan pro dan kontra. Menurut aku yang terbaik adalah ya pemerintah terus berjuang dengan dinas sosialnya, kementerian sosialnya. Kalau memang ada hal-hal yang tidak sesuai dengan undang-undang, diberikanlah ya pengetahuan buat Novinya, ataupun juga kalau dinilai ada dokumentasi yang belum lengkap, ya dibantu untuk memberikan bagaimana melengkapi dokumen tersebut tanpa diambil seperti itu. Aku rasa itu yang bisa aku update mengenai kasus dari YouTuber Novi ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan juga Facebook pageku di Anjasa Asmara. Sampai jumpa.